Halo semuanya, sebelum memulai presentasi pada hari ini, kami akan memberikan pantun terlebih dahulu nih untuk teman-teman semua. Ini dia pantun untuk teman-teman semua, yaitu air beriak tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan kami ucapkan salam untuk rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Eksa Ridwansa, SEM Bus AKSIE, selaku dosen pengampu mata kuliah perpajakan internasional, serta teman-teman akuntansi perpajakan angkatan 21. Di sini, saya Agung Susanto dengan NPM 217555002 dan rekan saya ada Fadilah Ananda Safitri dengan NPM 217555013 dan rekan saya juga yaitu ada Hani Putri Anggraini dengan NPM 217555015. Nah, teman-teman pasti penasaran kan isi dari materi presentasi dari kelompok kami. Untuk itu, mari saksikan video berikut ini. Nah, ini judul dari artikel kelompok kami, yaitu Analisis Penerapan Controlled Foreign Company Rules dalam mengatasi Base Erosion and Profit Shifting di Indonesia. Artikel kami itu bersumber dari Politeknik Keuangan Negara STAN ya teman-teman. Untuk konsep Controlled Foreign Incorporation atau CFC itu didefinisikan sebagai entitas yang didirikan di luar negeri di mana wajib pajak dalam negeri memiliki pengendalian. Itu menurut Ascolani pada tahun 2008. Nah, CFC ini diakui sebagai suatu entitas yang dapat dikenakan pajak secara terpisah atau separate taxable entities yang berada dalam yurisdiksi luar negeri dan secara tidak langsung menjadi subjek pajak negara domisili pemegang saham menurut Fontana tahun 2008. Nah, untuk Controlled Foreign Companies atau CFC Rules-nya ya teman-teman, itu di Indonesia diamanatkan dalam pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Nah, pasal inilah yang memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan saat diperolehnya dividen dari suatu wajib pajak dalam negeri yang memiliki kepemilikan tertentu pada suatu CFC. Nah, untuk tax avoidance dan base erosion and profit shifting-nya atau SED dalam Christian Agung Prasetyo 2008 itu di halaman 16 itu dia tidak memberikan definisi tax avoidance secara tegas, atau OECD hanya memberikan gambaran bahwa tax avoidance biasanya dipergunakan untuk menjelaskan usaha-usaha wajib pajak untuk mengurangi beban pajaknya ya teman-teman. Nah, teman-teman, di slide selanjutnya ini ada preambel dan preambel dalam Christian Agung Prasetyo tahun 2008 juga menjelaskan makna dari tax avoidance dengan menempatkannya dalam konteks tax evasion dan tax mitigation. Nah, tax avoidance terletak di antara tax evasion dan tax mitigation. Base erosion and profit shifting atau BEPS yang menurut OECD pada 2014 dapat dikatakan sebagai suatu strategi perencanaan pajak yang mengeksploitasi celah dan ketidaksesuaian dalam peraturan perpajakan untuk mengalihkan keuntungan secara artifisial ke tempat atau negara dengan pajak yang rendah atau bahkan nol. Nah, berhubung ini kita membahas tentang CFC, jadi teman-teman juga harus paham apa sih definisi dari CFC ini. Nah, definition of CFC itu dia penggunaan dari kata badan usaha untuk menggambarkan CFC memberikan cakupan yang cukup luas, setidaknya untuk kondisi perpajakan di Indonesia saat ini. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa CFC yang tercakup saat ini hanya badan usaha yang kepemilikannya berbentuk saham saja, teman-teman. Tetapi, sejauh ini pendefinisian yang ada sudah cukup untuk mengatasi BEPS yang dilakukan melalui CFC, karena sebagian besar dari CFC tersebut baru berbentuk korporasi. Nah, teman-teman juga harus memahami ya hal tersebut. Selanjutnya ada threshold requirements. Penggunaan limited list seperti blacklist country mengakibatkan keharusan untuk dilakukan update secara berkala. Itu Ascolani pada tahun 2008, halaman 38. Nah, efektivitas atas penggunaan daftar ini menjadi sangat rendah karena iklim perpajakan internasional yang terus berubah. Banyak negara yang saat ini juga sudah tidak menggunakan blacklist country sebagai threshold. Tercatat hanya satu negara dari seluruh anggota OECD yang menggunakan blacklist country, OECD pada tahun 2015. Namun, dengan tidak adanya threshold membuat CFC rules menjadi bersifat umum, sehingga kurang efektif untuk mengatasi BEPS. Beberapa entitas di luar negeri yang tidak memiliki motif penghinaan pajak ikut tercakup dalam CFC rules ini, teman-teman.
Nah, teman-teman, di slide selanjutnya itu ada definition of control. Ini merupakan kepemilikan tidak langsung, memang seharusnya masuk dalam cakupan CFC Rules. Celah yang ada saat ini membuat CFC Rules Indonesia mudah untuk dihindari. Merupakan hal yang mudah untuk membuat suatu CFC baru, CFC baru pada tingkatan kepemilikan selanjutnya yang menurut CFC Rules saat ini tidak dapat dicakup. Berdasarkan atas prinsip kesederhanaan, batasan 50% memang masih dapat diterima, namun lebih banyak narasumber yang menghendaki batasan yang lebih ketat agar dapat mencegah praktek BEPS saat ini. Sehingga bisa dilihat dari definisi pengendalian, CFC Rules Indonesia belum mampu mengatasi BEPS karena masih adanya celah yang dapat dimanfaatkan untuk penghindaran pajak. Selanjutnya ada definition of CFC income. Hampir seluruh narasumber berpendapat bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai penghasilan apa saja yang masuk dalam CFC Rules sangat diperlukan. Dengan regulasi yang saat ini berjalan, di mana seluruh pendapatan CFC masuk dalam cakupan BEPS dapat diatasi dengan baik. Namun menjadi kurang tepat karena yang dituju bukan semata-mata penghindaran pajak atau praktek BEPS itu sendiri. Oke teman-teman, untuk slide-slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu ada Fadilah Ananda Savitri, dan nanti setelah itu akan juga dijelaskan oleh Hani Putri Anggreni. See you teman-teman, kita lanjut ke slide selanjutnya. Rules for Computing Income. Seluruh narasumber sependapat bahwa regulasi yang ada saat ini sudah tepat dan dianggap mampu untuk mengatasi BEPS. Penggunaan standar akuntansi negara kedudukan CFC dirasa lebih memudahkan. Menghitung ulang menggunakan peraturan yang ada di negara induk akan membuang sumber daya DJP yang ada. Selain itu, pertukaran data melalui EOI bukan hal yang mudah, sehingga memang dirasa lebih fleksibel bila menggunakan peraturan atau ketentuan dari negara kedudukan CFC. Keterbatasan informasi dan prinsip kesederhanaan menjadi alasan atas hal ini. Apabila negara atau yurisdiksi tempat kedudukan CFC menggunakan standar yang berlaku umum seperti IFRS, regulasi yang ada saat ini sudah mampu untuk mengatasi BEPS. Kemudian, Rules for Attributing Income. Beberapa narasumber berpendapat bahwa tata cara diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 59 PJ sudah cukup memadai. Hal ini berarti prosedur yang ada sudah memberikan kemudahan administrasi, baik bagi DJP maupun bagi wajib pajak. Namun, ada beberapa celah yang mengindikasikan bahwa masih banyak terdapat kesempatan bagi wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak maupun praktek BEPS, sehingga tata cara yang ada saat ini belum dapat mengatasi praktek BEPS yang terjadi dan perlu untuk diperjelas untuk disempurnakan. Rules to prevent or eliminate double taxation. Tata cara pengkreditan pajak luar negeri atau pajak atas dividen yang telah dibayarkan di negara kedudukan CFC sudah cukup untuk menghindari double taxation yang menjadi pertimbangan mendasar dalam CFC Rules untuk mengatasi praktek BEPS yang terjadi. Namun, penjelasan lebih rinci dan contoh yang lebih aplikatif sehingga sangat dibutuhkan agar juga tercipta kemudahan dan kepastian hukum bagi wajib pajak maupun fisik. Secara keseluruhan untuk pertanyaan penelitian yang pertama berdasarkan hasil analisis yang dilakukan penulis, 4 dari 7 building blocks yang ada berdasarkan discussion draft BEPS Action Plan belum mampu mengatasi praktik BEPS yang dilakukan melalui pemanfaatan CFC. Masih terdapat banyak celah dalam CFC Rules Indonesia yang perlu untuk diperbaiki agar kedepannya dapat mengatasi BEPS dan praktek penghindaran pajak dengan lebih baik. Sehingga ringkas rangkuman evaluasi dari setiap building blocks diringkas dalam tabel berikut.
Nomor 1, building blocks-nya, definition of a CFC. CFC Rules Indonesia saat ini, istilah yang digunakan di Indonesia adalah badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek. Kemudian ada kemampuan dalam mengatasi BEPS. Pendefinisian yang ada saat ini sudah mampu mengatasi BEPS karena sebagian besar CFC tersebut baru berbentuk koperasi. Kemudian yang kedua ada threshold recruitment. Indonesia tidak memiliki threshold tertentu. Black Hair Country yang dulu pernah ada sudah dihapus. Kemudian kemampuan dalam mengatasi BEPS yaitu tidak ada. Di threshold membuat CFC Rules Indonesia menjadi kurang efektif dalam mengatasi BEPS-nya. Kemudian yang ketiga itu building blocks, yaitu definition of control. Kemudian CFC Rules Indonesia saat ini, pengendalian berupa kepemilikan saham sebesar 50% atau lebih baik secara sendiri maupun bersama dan tidak secara jelas diatur secara langsung atau tidak langsung. Kemudian kemampuan dalam mengatasi BEPS ya. Dalam pendefinisian pengendalian CFC Rules Indonesia belum mampu mengatasi BEPS karena masih adanya celah yang dapat dimanfaatkan untuk penghindaran pajak. Kemudian yang keempat, building blocks-nya itu definition of CFC income. Kemudian CFC Rules Indonesia saat ini, Indonesia tidak mengatur lebih jauh cakupan pendapatan CFC sehingga semua masuk. Kemudian kemampuan dalam mengatasi BEPS-nya, regulasi yang ada saat ini dapat mengatasi BEPS namun menjadi kurang tepat karena yang dituju bukan hanya praktik BEPS itu sendiri melainkan lebih luas daripada itu. Selanjutnya nomor 5, Rules to Company Income. Menggunakan standar yang berlaku di negara kedudukan CFC. Tata cara perhitungan pendapatan saat ini dinilai andal mampu mengatasi praktik BEPS. Yang keenam ada Rules to Attributing Income. Tata cara ini terdapat di Peraturan 59 PJ 2010 berupa kapan saat penetapan diperolehnya dividen, besarnya dividen yang ditetapkan, dan juga tata caranya. Terdapat beberapa celah dalam Peraturan 59 PJ 2010 yang membuat regulasi ini belum sepenuhnya dapat mengatasi BEPS. Diperlukan penjelasan dan penyempurnaan lebih lanjut. Yang ketujuh ada Rules to Prevent or Eliminate Double Elimination. Mekanisme kreditan digunakan untuk mencegah pemajakan berganda sesuai dengan Peraturan 59 PJ 2010. Mekanisme pengkreditan yang ada saat ini sudah cukup untuk mengatasi praktik BEPS. Selanjutnya saran. Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah penulis lakukan atas CFC Rules di Indonesia yang berlaku saat ini, berikut saran perbaikan yang dapat diberikan untuk masa mendatang. Direktorat Jenderal Pajak hendaknya segera menyusun regulasi untuk memperbaiki CFC Rules yang ada saat ini. Walaupun bila dilihat dari segi penerimaan, CFC Rules tidak akan berkontribusi banyak. Tetapi regulasi ini merupakan anti-avoidance rule yang memang seharusnya ada di sistem perpajakan di Indonesia. Penyusunan atau penyempurnaan regulasi selanjutnya hendaknya mempertimbangkan mekanisme atau petunjuk pelaksanaan dengan sangat rinci, agar kompleksitas yang mungkin meningkat tidak menimbulkan sengketa antara fiskus dan wajib pajak. Perlu dibangun sistem pertukaran informasi yang kuat dan basis data wajib pajak yang komprehensif untuk mendukung efektivitas CFC Rules ini nantinya. Berikut ini sumber referensi yang kelompok kami gunakan dalam menyusun resume ini. Wah, tidak terasa ya teman-teman, sudah cukup lama kelompok kami menemani teman-teman semua, yaitu mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Maka dari itu, apabila ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman semua, ataupun masih banyak kekurangan yang kami sampaikan, ataupun juga belum dipahami teman-teman, kami ucapkan mohon maaf kepada teman-teman semua. Maka dari itu, sebelum menutup presentasi ini, dari kelompok kami ingin memberikan pantun lagi teman-teman. Gak enak kan, tadi udah dibuka dengan pantun, masa ditutupnya juga tidak dengan pantun.
pergi memancing ke Sungai Sula yang lagi pancing di hari senja. Salam undur dari kita untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time teman-teman.